Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, seperti biasa, kita ketemu kembali untuk melanjutkan materi kuliah manajemen keuangan kita. Insya Allah kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 ya, untuk membahas materi manajemen kas. Oke, materi sudah saya share ya, grup, monggo silahkan di-download. Kemudian kalau mau untuk bisa mendokumentasikan ya silahkan di-save di komputer atau dicetak, ya, monggo mana yang paling memungkinkan untuk dokumentasinya. Yang pasti pertama kita gunakan itu untuk pembahasan siang hari ini. Yang kedua untuk bahan mengingat kembali nanti yang perlu dipelajari saat menjelang ujian atau jika suatu saat kalian menghadapi permasalahan di pola yang sama. Minggu lalu kita membahas manajemen piutang ya, meskipun saya tidak bisa interaktif menayangkan karena keblokir oleh Google kemarin itu, tapi ya saya tunggu selama 1 minggu ini kok tidak ada yang bertanya, ya asumsi saya ya semoga ya, tambahin semoga dengan tidak ada yang bertanya itu sudah bisa dipahami karena materi juga sudah kalian baca. Oke, mungkin jika ada yang mau ditanya, monggo ya. Setiap kali awal perkuliahan seperti ini, silakan meng-unmute speakernya dan bertanya. Dan saya tidak membatasi pertanyaan itu hanya pada materi yang kita bahas minggu yang lalu, tidak ya. Materi-materi sebelumnya pun monggo silakan kalau mau ditanyakan tidak apa-apa. Oke, kira-kira ada nggak yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Baik, kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi hari ini terkait dengan manajemen kas. Ya. Dari awal pertemuan kita setelah UTS kemarin, saya sudah menyampaikan bahwa kita akan modal kerja. Semuanya bertujuan untuk membuat rencana. Si judul adalah sebuah proses yang rencana. Minimal kita mengerti dulu sebenarnya gimana caranya. Suaranya macet-macet, Pak. Kita gunakan dalam satu periode operasional ke depan. Ya. Iya, macet-macet. Yang lain juga sama. Ini kalau di sini sinyalnya bagus ini ya. Kalau di sini sinyalnya bagus. Sudah tidak, Pak. Oke. Oh, masih. Tadi putus-putus, Iya. Pak. Jadi mohon maaf, mungkin kalian ada di wilayah yang sangat tersebar. Ya, ya itu risikonya seperti itu, ya. Kalau kita masih menggunakan platform, ya tapi coba aja disambung-sambungkan apa yang saya sampaikan. Kalau memang faktor putus, kemudian saya tentang apa berikutnya, coba nanti dihubung-hubungkan gitu aja. Oke, saya ulangin lagi. Karena memang kita harus bisa memberikan
perencanaan sebelum melakukan aktivitas. Sehingga nanti pada gilirannya saat melakukan pencatatan, kita bisa membuat evaluasi. Kuncinya di sini ya. Jadi kalian counting. Ya. Counting memang tugasnya mencatat. Count, ya, transaksi. Tapi bukan sekedar hanya mencatat gitu loh. Kalau cuma tukang catat aja, ngapain pakai orang? Sekarang komputer software-nya udah banyak. Ini pakai software komputer cukup. Nah sekarang fungsi orang yang tidak atau belum bisa terwakili oleh komputer, itu harus dioptimalkan. Yaitu apa? Berpikir. Nah, kalau komputer nggak bisa berpikir. Nah kalau hanya sekedar mencatat itu nggak perlu berpikir, karena polanya akan mengulang-ulang terus. Ya, terus berulang kali begitu aja. Tetapi ketika membuat perencanaan, nah ini di sini memang membutuhkan daya logika yang kuat supaya apa yang akan kita susun itu setidaknya terintegrasi antara satu hal dan hal yang lain sehingga nanti bisa membentuk sebuah aktivitas. Nah, aktivitas itu dijalani dan kemudian hasilnya kita catat. Hasil pencatatannya kita pakai untuk evaluasi. Jadi rututannya seperti itu. Nah, inilah kenapa kita harus ngerti bagaimana kalau begitu membuat perencanaan pada masing-masing elemen model kerjanya. Hal ini adalah suatu kondisi yang mendasari kenapa kita harus bisa merencanakan mulai dari persediaan kemarin, piutang, terus kas. Nah, seperti ini. Ya, sekali lagi, apa yang ada di dalam laporan keuangan bukan berarti itu hanya tinggal kita tunggu saja nilainya baru kita catat karena kita orang akuntansi. Bukan begitu ya. Jadi menunggu itu oke, karena memang waktu yang akan berjalan. Tetapi sebelum kita melakukan apapun, hukumnya adalah wajib untuk membuat perencanaan. Nah sekarang membangun perencanaan itu harus berbasis pengelolaan. Nah begitu. Nah sehingga ketika kita bicara manajemen itu adalah pengelolaannya dalam sebuah perencanaan. Oke ya, jadi harus paham dulu posisinya. Demikian juga dengan kas. Karena kas itu hampir menjadi rekening yang paling dibutuhkan. Kenapa? Ya karena untuk operasional. Semua aktivitas operasional itu sangat bergantung pada kas. Nah, itu pasti. Baik itu nanti yang sifatnya berkelanjutan, continuous, atau yang mungkin bersifatnya hanya sesekali, ya, intermittent. Ya, sesekali aja, seperti itu. Nah, tapi kas itu kan punya dua arah. Yang pertama adalah ketika kas itu dapat masuk, ya, dan yang kedua adalah ketika kas itu keluar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari yang keluar dan yang masuk itu kan terdiri dari aktivitas yang sifatnya rutin tadi, continuous tadi, dan yang bersifatnya intermittent tadi, yang kadang-kadang. Nah, oleh karena itulah maka kita harus mampu memetakan manakah aktivitas kas masuk linear, kas masuk continue, kas masuk intermittent, keluar juga begitu. Kas masuk continue, kas masuk intermittent. Nah, apa aja itu? Karena dari perencanaan seperti itu nanti kita bisa evaluasi sebelum ada angkanya ya. Mengevaluasi apakah kita layak untuk mengeluarkan aktivitas seperti itu atau memperoleh aktivitas seperti itu. Nah, kalau sudah dievaluasi dan kelayakannya itu sudah tidak dipertanyakan lagi, berarti itu bisa dijalankan. Nah, ketika dia sudah jalan sampai ending waktunya, baru nanti hasilnya berapapun itu kita bandingkan dengan perencanaannya. Nah, dari deviasi antara perencanaan dengan realisasi itulah nanti yang akan muncul kebijakan. Ya, jadi seperti itu penggunaannya nanti. Nah, oleh karena itulah maka
baik itu menerima atau menggunakan kas, itu tidak bisa kemudian serta-merta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Suka-suka, nggak bisa. Ya. Jadi harus berbasis perencanaan. Nah, dengan adanya sebuah perencanaan itu nanti kita bisa melihat apakah realisasinya itu tercapai atau tidak. Nah, karena apa? Ada kalanya di dalam perencanaan itu sepertinya itu sangat memungkinkan untuk dilakukan, tetapi dalam realitasnya ternyata tidak bisa dilakukan. Sehingga di situ muncul deviasi. Nah, ketika muncul deviasi, nanti ada pertanyaan, kenapa kok deviasinya terjadi? Apakah itu besar atau kecil? Nah, dari situlah akhirnya nanti kita bisa membuat orientasi atas penyelesaiannya berdasarkan dari hasil evaluasi dari semua proses yang berjalan mulai awal. Ya, jadi begitu. Ditelusuri. Oh, ternyata ada masalah ini. Oh, masalah ini ternyata mengeluarkan uang yang tidak direncanakan. Oh, ternyata kemarin salah dalam menghitung. Nah, oleh karena itulah maka nanti setiap kali permasalahan itu bisa terjawab apa penjelasannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar. Dasar apabila nanti ternyata di dalam perjalanan itu uang kas benar-benar tidak mencukupi. Ya, apapun itu, bisa jadi sebagian masih mancep di dalam piutang atau mungkin di elemen yang lain, atau memang kita naruh saldo kasnya terlalu sedikit. Yang lain itu dalam bentuk mungkin aset yang berbeda, misalkan begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka nanti ada berbagai macam potensi yang harus kita siapkan untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, yang pertama kali harus kita rencanakan apa kalau gitu? Ini, invest idle cash. Idle cash. Jadi stabil. Idle itu kan stabil. Berarti nanti kita harus membuat perencanaan berdasarkan dari aktivitas itu bagaimana stabilitasnya. Bisa nggak distabilkan? Ya kalau nggak bisa, gimana caranya supaya bisa? Sebab kalau nanti terjadi fluktuasi, maka itu yang terlihat adalah kondisi yang tidak idle. Nah, kalau ketika itu tidak idle, maka sangat berpotensi untuk mengganggu yang lain. Karena mungkin bisa saja kecukupan atas kasnya dipertanyakan, atau kalau nggak begitu, bisa jadi terjadi pengalokasian yang tidak seimbang. Nah, oleh karena itu, targetnya adalah ini, investing idle cash. Nah, supaya idle, apakah uang itu harus kita simpan dalam jumlah yang banyak? Jadi sak waya-waya butuh itu karek ngambil. Tidak juga. Sebab semakin banyak uang tunai yang kita save, misalkan di dalam brankas atau di dalam lemari atau apapun itu namanya, itu kan sangat berpotensi terjadinya kehilangan. Ya. Karena jangan jauh, ini mungkin bisa kalian gunakan, bisa juga tidak. Ketika kita berpikir terkait dengan keuangan, maka yang pertama kali harus muncul di otak kita adalah curiga pada orang. Ya, suudzon dulu. Ya, nggak tahu kalian sudah bisa memahami ini atau belum. Tapi suatu saat tolong diingat-ingat itu. Kalau kalian menempatkan orang lain dalam kondisi yang baik-baik saja, sangat berpotensi apa yang kalian rencanakan di dalam sebuah case itu tidak bisa idle. Ya, karena kalian tidak memperhitungkan terjadinya pergerakan. Apa kok tidak? Ya karena kita terlalu khusnudan sama orang. Ya paling wis ngono-ngono ae lah. Ora ubah. Ya kalau kur ngono-ngono ae tak piro sakmene, tambahi selisih sakmene ya turah. Nah, kita berpikir dia enggak gerak. Tapi pertanyaannya mana ada orang kok enggak bergerak? Semua kan pasti bergerak. Suatu ketika bisa berubah gitu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti nanti kan kita harus menyiapkan ya. Jadi saran saya itu loh ya, saya tidak menyuruh kalian untuk menyimpan uang kas dalam posisi yang lama. Tidak, tetapi saya hanya menyarankan untuk menyiapkan
instrumen lain yang mudah untuk dialih fungsikan menjadi kas atau dikonversi menjadi kas supaya bisa membackup nilai kas yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu maka orang cenderung tidak mewujudkan uang itu dalam bentuk uang yang nyata secara kartal maupun giral, tidak. Karena kalau nanti masih kartal ataupun giral itu sangat berpotensi untuk ya keluar gitu ya. Untuk keluar bukan pada fungsinya. Sedangkan kalau kita memang merencanakan pengeluaran tambahan atas kas itu hanya terjadi jika terjadi masalah pada kas itu sendiri. Maka kita tidak boleh menaruh uang itu hanya di sebuah rekening. Itu tadi, karena rekening bisa keluar tanpa apa yang kita rencanakan. Nah, oleh karena itu kita temukan di mana? Nah ini, ada yang menggunakan pasar uang di reksadana tadi. Ya, kita konversikan menjadi sebuah pasar uang, di pasar uang. Sehingga tidak bisa ditransaksikan. Nah, tetapi ketika harus diubah menjadi kas lagi, menjadi uang lagi, itu lebih mudah. Bahkan berpotensi untuk nilainya bertambah. Nah, makanya orang investasi itu sebenarnya potensi untuk keuntungan itu tidak semuanya. Yang mayoritas menjadi alasan orang itu berinvestasi, baik itu di bank atau dimanapun itu hanya sekedar untuk mengkonversi hartanya untuk bisa lebih statis atau syukur bisa naik lebih cepat. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa kemungkinan kok kas itu harus dikelola. Nah, kalau kita tahu bahwa kondisi pengelolaan kas itu bisa sampai seperti itu, maka yang benar adalah jumlah kas yang kita simpan di dalam unit usaha kita itu tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak. Karena nanti berpotensi lagi. Nah, sehingga lebih baik, ya kalau memang butuh kita ngambil, kita butuh kita ngambil. Atau kalau begitu karena sekarang itu sudah eranya IT yang canggih, ya bank ada di genggaman tangan. Butuh apa transfer, butuh apa bayar. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan konversi. Nah, sedangkan kalau di reksadana tadi adalah mengkonversi kas dalam jumlah yang gede. Baik itu di pasar uang maupun di pasar modal. Nah, disinilah konversinya. Nah, kenapa? Karena ada 3 hal inilah yang tidak bisa terjaga bagaimana penggunanya. Yang satu terkait dengan siklus dari aktivitas musiman, ya, cyclicalnya. Siapa yang bisa mengendalikan cyclical kan tidak bisa, karena itu alam, ya, lingkungan itu yang mempengaruhi. Sehingga ya mau nggak mau risiko. Nah, kalau nggak siap berarti kasnya habis. Terus yang kedua ya tentu dari perencanaan, pengeluaran yang direncanakan. Tadi kan kita membangun apa jenisnya RAB ya, rencana anggaran belanja. Nah, disinilah kemudian bisa dipakai untuk evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah beberapa sekuritas ya di pasar uang tentunya. Nah, itu semua sebenarnya hanya untuk mengkonversi supaya tidak cepat habis, tidak cepat digunakan, bukan pada rencananya. Nah, oleh karena itu maka yang harus kita pahami dalam perencanaan ini adalah bagaimana kita bisa menyimpan uang kas dalam jumlah yang lama, nilainya tidak tambah bahkan tidak berkurang bahkan bertambah, atau tidak membebani dari transaksi yang ada di rekening yang sudah ada. Misalkan tidak membebani piutang, tidak membebani modal, tidak membebani persediaan. Ya. Jadi sebab nanti kalau kita pengen menyembunyikan dan kita tidak punya tempat baru untuk persembunyian, maka pasti dititipkan ke situ. Ya. Dititipkan ke persediaan, dititipkan ke piutang, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka ini benar ya pendapatnya Gatman ini bahwa well finance itu sebenarnya jika aktiva lancarnya itu antara 5 sampai dengan 10%. Casting.
kas nilainya 5 sampai dengan 10% dari total aktiva pajak. Nah, kas yang lebih dari 10% itu sebenarnya sangat berpotensi untuk terjadinya masalah. Ya. Jadi urung diperoleh ya masalah, sudah diperoleh ya bisa tetap membuat masalah. Gitu. Nah, karena itu kita harus menjaga well finance-nya antara 5 sampai dengan 10% dari aktiva lancar. Itu untuk mengatakan bahwa sehat ya, di nilai kasnya. Sampai dengan akhir waktu, bukan berhemat loh maksudnya ya, tapi mempertahankan untuk sampai pada akhir waktu. Maka perlu adanya yang namanya cadangan. Atau kalau di bahasanya kas adalah persediaan besi. Itu cadangan. Sama dengan ketika kita mencadangkan persediaan kemarin itu ya. Nah, karena apa? Karena sama-sama kita membutuhkan barang ini dalam posisi kita sepenuhnya menguasai roadmap-nya. Ya. Karena bisa keluar mendadak, bisa berhenti mendadak. Nah, oleh karena itulah maka kita harus punya banyak faktor yang bisa kita gunakan untuk pertimbangan. Terutama dalam menentukan berapa besarnya persediaan yang kita anggarkan. Yang pertama, kita lihat perimbangan antara cash flow dan cash outflow. Ya, kas masuk dan kas keluar. Perimbangan. Jadi minimal ada keseimbangan, sama gitu ya. Minimal itu. Tetapi kalau buat lembaga usaha, lembaga profit, maka ya di situ harus ada benefit, harus ada selisih. Selisih yang menguntungkan. Nah, oleh karena itulah maka kita harus tetap memahami setiap kali aktivitas yang kita lakukan. Ya, itu akan berpotensi untuk mendukung atau melemahkan usaha yang dilakukan kita. Termasuk juga hubungan baik dengan bank. Ya bagaimanapun juga, walaupun bank itu mayoritas mesin, tetapi ada manusianya. Sehingga harus tetap dijaga hubungan yang baik. Nah, disinilah faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya cadangan. Faktor yang paling utama itu adalah faktor pertama. Ya, faktor pertama. Yaitu mengurangi jumlah kas minimal dipakai untuk cadangan. Jadi dipecah gitu ya. Karena kalau tidak ada cadangan hanya faktor kas saja, maka seolah-olah kita selesai melakukan aktivitas itu tidak ada hasil yang bisa kita cermati. Kalau ada sisa itu berarti kan ada hasil. Nah faktor-faktor ini sangat rentan sekali mempengaruhi saldo kas. Faktor lainnya apa? Ya, misalnya pinjaman. Pinjaman itu pasti, karena apa? Ada kewajiban untuk mengangsur. Kalau pinjaman itu tidak ada kewajiban untuk mengangsur, gitu kira-kira ya sangat sangat berguna pada penetapan saldo kas. Nah ini ya. Nah kemudian kebutuhan untuk meminjam akan tergantung pada keinginan manajemen. Ya, memang iya. Karena jumlah itu kan rentan. Jumlah itu kan banyak sudut pandang yang dipakai untuk menentukan berapa itu ya. Nah, terutama adalah keinginan manajemen. Mau mengembangkan seperti apa. Saat ini kita butuh apa, kapan kita mulai melakukan. Nah, berarti disitulah ya kas dalam jumlah yang besar supaya bisa membackup itu tadi. Kemudian yang kedua adalah untuk saldo kompensasi. Kompensasi atas apa? Ya kompensasi atas pelayanan. Karena kan bank itu kan public service. Nah, kita ke sana sudah dibantu banyak hal, maka sebagai gantinya ya sudah uangnya kita taruh di sana aja. Supaya nanti tetap bisa terjadi komunikasi untuk pelayanan ini. Nah, kemudian
faktor yang masih mempengaruhi juga itu adalah jumlah kon. Jumlah kon dari unit usaha atau perorangan itu sendiri. Nah, kenapa kok account itu mempengaruhi? Ya karena jumlah account itu nanti akan menjadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan kas yang baru. Kalau jumlah account-nya itu masih terlihat ada nilai yang besar, itu biasanya perencanaan yang baru itu menggunakan sebagian dari saldo account yang tersisa tadi ya untuk di-include lagi, untuk disesuaikan lagi dengan perencanaan yang baru. Nah ini pengelolaannya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan tujuannya itu kan secara makro, secara luas. Nah, sekarang kita harus persempit lagi. Persempit kepada niat atau tujuan dalam menggunakan kas itu secara personal apa? Ada beberapa motif ya. Yang pertama transaksi. Kalau memang dalam satu hari aja transaksinya sangat besar, sangat banyak, mampu untuk membackup, ya. Berarti kan kita memang harus melibatkan bank. Supaya apa? Supaya transaksinya itu terjadi. Kalau jumlahnya banyak ya, kalau jumlahnya sedikit saja nggak pakai handphone, ya bisa. Nah, ini motif yang pertama. Kedua, jaga-jaga. Ini orang yang biasanya tidak terlalu percaya diri. Ya, kalau ada jaga-jaga ya nanti kalau ada apa-apa tinggal menggunakan. Tiga, motif transaksi ya. Kalau usahanya itu harus melakukan beberapa jenis transaksi, maka kecukupan dari kas sangat penting. Sebab nanti kalau ada transaksi masuk nggak bisa jujuli, rekomnya jelek gitu ya. Dan yang ketiga adalah terjadinya sebuah spekulasi. Nah ini bagi yang mencoba untuk berharap, mencoba untuk menyikapi apa yang sudah ada dan berusaha atau berharap besok itu tetap ada. Maka melakukan spekulasi atas beberapa hal. Ya, termasuk mungkin ya, kita nggak bawa uang tunai dulu, nggak bawa kas dulu. Ya, karena ada potensi-potensi yang mungkin bisa membahayakan. Misal begitu. Nah, itu kalau motifnya spekulasi. Nah, sampai dengan motif spekulasi ini tadi, itu belum ada cara untuk menghitung. Jadi semuanya itu berbasis perkiraan atau perencanaan. Nah, yang mulai bisa dihitung adalah ketika menentukan target saldo kas yang paling optimal. Kemarin di persediaan kita juga membahas tentang optimalisasi harga. Nah, di kas juga begitu. Kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya saldo kas yang paling optimal itu ada di kisaran berapa. Nah, artinya sudah membiayai semua aktivitas produksi, habis, terbiayai semua. Jadi tinggal sisanya. Nah, terus gimana? Nah, ada dua metode yang dipakai untuk menentukan atau menghitung sisa itu tadi. Yang pertama namanya model persediaan, ya. Dan yang kedua namanya model Myler and All. Dua model itu. Bahas satu persatu. Persediaan itu ditemukan pertama kali oleh Baumol. Ya, Baumol itu juga bukan orang akuntansi ya, dia orang matematika. Baumol itu mengatakan bahwa akan kas, ya, itu mirip dengan kebutuhan ketika kita merencanakan persediaan. Jadi ya kayak kemarin kita membahas persediaan itu ada berapa sih sebenarnya yang paling optimal untuk kita simpan. Terus kemudian yang paling optimal kita simpan itu tadi kira-kira bisa dipakai untuk menghasilkan apa saja. Nah, terusnya. Nah, ini adalah sebuah asumsi dari periode penggunaan. Tetapi selain itu kita juga harus punya asumsi bahwa kas itu tidak berhenti. Kas itu terus bergerak sehingga berpotensi untuk berkurang. Karena apa? Berubah. Bisa berubah jadi persediaan, bisa berubah jadi piutang, bisa berubah menjadi apa? Biaya. Nah, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah maka kita harus menjaga setiap kali proses pengeluaran.
Karena memang untuk efisiensi sebuah laporan keuangan itu harus dimulai dari menyepakati yang namanya nilai yang akan kita tetapkan dalam satu periode. Ya, bulanannya tadi lah. Nah, kalau itu sudah diketahui, maka jika kita masih punya saldo kas yang lain, silakan. Apakah itu dikembalikan lagi ke bank, dijadikan kas bank lagi. Oh, biar cepat, ya biar di sini aja. Tetapi dikonversi untuk bentuk yang berbeda. Misalnya, semula dari efek menjadi kas, gitu ya. Jadi, apa namanya, bisa dibolak-balik itu ya. Efek menjadi kas. Itu kalau misalkan kita pas butuh uang menjual saham yang kita beli, atau sebaliknya. Kalau kita pas over limit, kita jadikan uang kas itu menjadi efek. Nah, terus. Nanti kalau butuh dijual lagi jadi uang. Nah, itu adalah model Baumol. Rumusnya ini. Ya. Rumus atau formula dalam perhitungan Baumol, ya itu cuma satu dan tidak ada tabelnya. Ya. Jadi kita harus hitung sendiri. Yaitu ini mirip dengan EOQ, mirip. Ya. Q sama dengan akar dari 2 kali F kali T dibagi K. Di mana Q adalah jumlah kas yang optimal, F itu biaya tetap, ya biaya tetap untuk apa? Nah, di sini harus jelas. Kalau misalkan di situ ada gaji, ya biaya tetap untuk gaji. Nah, ini hanya contoh aja ya. Biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas. Nah, kalau tadi berhubungan dengan F, ya di situ adalah pinjaman, ya maka kita harus bisa mencarikan alokasi dana untuk membackup pinjaman itu. Nah, kalau kemudian itu menghasilkan sebuah dampak dari munculnya hutang, ya nggak apa-apa. Nanti jadi double entry lagi bookkeeping-nya. Kemudian T itu jumlah kas untuk transaksi dalam satu periode. Ya, berapa satu periode itu transaksinya. K jumlah opportunity cost. Nah, sekarang kita coba lihat case-nya. Case-nya seperti ini ya. Kebutuhan kas ini bukan case dalam bentuk cerita ya, tapi case yang sudah langsung mengedepankan angka-angka. Kebutuhan kas selama setahun 1,2 juta. Pemakaian per hari konstan. Setiap biaya transaksi mengubah sekuritas menjadi kas itu 50.000. Nah ini, ketika tadi kita main konversi untuk menjaga kas, biasanya proses konversi itu sendiri memunculkan biaya. Contohnya ini konversi dari uang kas menjadi sekuritas. Ternyata konversinya di situ sebesar 12%. Nah, karena kita tahu bahwa ada data konversi juga, maka perhitungan dari konversi itu harus masuk. Ya. Konversi dari kas menjadi aset, aset menjadi kas. Ya. Terus masuk perhitungan. Contohnya di soal itu ya, konversinya 50.000. Ya. Kemudian opportunity cost-nya 12%. Nah, kalau datanya sudah ketemu seperti itu, barulah kemudian kita masukkan dalam perhitungan. Oke, sebentar ya. Baik, ya. Nah, perhitungannya gimana? Ya, masukkan aja rumusnya. U, ya, ini tadi ya. Oke. U sama dengan akar dari 2 kali F kali T dibagi K. Nah, sekarang masukin masing-masing. Sama seperti kemarin. Jadi yang di dalam kurung itu dikerjakan dulu. Q sama dengan akar dari 2 kali 50.000 kali 1,2 juta. Dibagi opportunity cost 12% atau kita setarakan 0,12. Sudah. Kalau sudah seperti itu berarti siap untuk dihitung. Nah, coba. Nah, hasil hitungnya seperti itu. Jadi sekali lagi, yang hitung pertama itu yang dikurung, kemudian hasil hitungnya itu di akar, hasil akarnya baru dipakai untuk pembagian dengan biaya. Ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa 2 kali 50.000 kali 1,2 M, berapa nilainya, dibagi 0,12. Nah,
Berapa nilainya? Barulah di akar. Jadi cara ngitungnya begitu ya. Akarnya kayak belakang. Nah, ketemulah katakanlah 31,623. Jadi sudah ditulis saja. Biaya opportunity cost juga begitu. 3,65 ya. 31,623 juta dibagi 2 dikali 0,12. Ya. Opportunity cost. Opportunity cost itu apa tuh? Kalau kan ya biaya kesempatan. Cuman biaya kesempatan yang seperti apa kan kadang gini. Sebenarnya biaya kesempatan itu artinya kalau kita mampu untuk memenuhi ekspektasi, maka kita punya tambahan sebesar nilai biaya kesempatan itu. Tetapi kalau kita tidak mampu memenuhi ekspektasi, maka kita akan kehilangan sebesar nilai biaya kesempatannya. Ya, jadi seperti itu sebenarnya opportunity cost. Ya, nilainya 1,897. Biaya transaksi juga begitu. Rumus 1,2 juta kebutuhan kas per tahun dibagi 623 ya asumsi hari dalam 1 tahun kali 50.000. Nah, maka ketemu 1,897. Nah, sekarang kita bicara arti. Karena setiap kali hitungan harus ada artinya. Q itu adalah persediaan yang paling optimal. Maka ketemu 31,623 kita berarti menjelaskan bahwa persediaan yang paling optimal untuk usaha tersebut adalah sebesar itu. Biar kesempatan juga begitu. Kita bisa menjelaskan bahwa perusahaan akan kehilangan kesempatan sebesar itu ya 1,897 rupiah itu apabila melakukan hal-hal yang ya masih bekerja sama dengan pihak yang tidak disepakati. Nah, jadi disinilah penggunaannya. Nah, kalau biaya transaksi gimana? Kalau biasanya sih biaya transaksi itu langsung ditentukan, langsung ditetapkan nilainya sekian gitu, langsung kayak membayar. Tetapi misalkan kita mencari sendiri yang kita tidak ditetapkan, maka caranya seperti itu. Ya, jumlah kebutuhan kas tahun dibagi dengan Q, ya, kebutuhan dalam setiap kali pengadaan, dikali dengan 50.000. Ya, sekuritas jadi kas. Nah, maka ketemu 1,897. Itu kebetulan sama itu ya. Tapi tidak harus sama. Bisa boleh. Tapi itu tadi hasilnya kebetulan sama. Gitu. Oke, itu untuk sekedar pemahaman awal. Nah, contoh satu apa tadi untuk model persediaan. Nah, sekarang kita lihat contoh dua untuk model yang sama, model persediaan. Oke, coba kita baca. Biaya tetap yang dikeluarkan per tahun itu 150.000. Jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan per minggunya itu 1 juta. Nah, ini bicara terkait dengan waktu tunggu ya. Kalau di persediaan kemarin kenapa kok ada seminggu, sebulan? Ya karena datangnya usaha persediaan yang baru. Nah, sekarang juga begitu. Di sini kita menghitung per minggu juga. Nah, untuk apa? Ya untuk memastikan kebutuhan per minggunya karena kita mengestimasi bahwa kehadiran atau perolehan uang kas baru yang bisa kita akui lagi masih dalam bentuk hitungan bulan. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Biaya tetapnya 150.000. Jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan perusahaan per minggu 1 juta. Ya, seminggu butuh 1 juta. Sehingga setahun, anggaplah ada 52 minggu ya. Ini monggo kalau misalkan diubah ada yang 54 juga sih masalah. Ya, oke. Cuman penting polanya aja memahami ya. Setahun ada 52 minggu kali kebutuhan per minggunya 1 juta. Sehingga butuh 52 juta. Jumlah nilainya. Nah, dari 52 juta itu coba kita lihat berapa nilai persentasenya. Nah, berapa 15% per tahun. Nah, berarti kita harus bisa menentukan kalau begitu dalam setiap 1 kali pengadaan itu berapa? Dan dalam 1 tahun berarti berapa kali melakukan pengadaan? Nah, syukur kalau sampai ini
hasil dari pengadaan itu tadi terhadap personal kan bisa digunakan. Nah, kebetulan ada yang misalkan membutuhkan yang lain. Nah, kalau oke. Nah, asumsi yang berikutnya apa? Mengasumsikan bahwa selama interval waktu tertentu itu tidak ada penerimaan. Jadi ya kasnya itu terus. Jadi jumlah yang ada ini harus bertahan selama satu periode yang diasumsikan belum ada penerimaan. Ini tidak ada penerimaan berarti ditambah lagi kan. Ada yang punya penerimaan, maka bisa saja kehabisan di tengah-tengah. Nah, itu nggak boleh terjadi, harus tepat perkiraan. Tidak mempertimbangkan kemungkinan disediakannya persediaan kas untuk pengaman cadangan ya. Cadangan, jadi belum tentu ada.
Ya karena apa? Memang nggak ada untuk ngitungnya, di rumusnya juga tidak meminta ada yang namanya saldo persediaan, cadangan, nggak ada. Ya karena nggak ada ya berarti tidak ada di dalam rumusnya. Sehingga dalam perhitungannya juga tidak bisa menetapkan ini. Gitu ya. Nah, oke, itu yang Baumol. Mungkin dari Baumol ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ini mana loh? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Di contoh kedua, di rata-rata saldo kas itu kan 10.198.39. Itu kan dibagi dua. Duanya itu dari mana, Pak? Oh, itu konstanta, Mbak. Inilah, ini tadi ya. Nah, inilah rumusnya. Ini, ya. Jadi kita tadi kan menggunakan dua model ya. Yang pertama model persediaan atau model Baumol namanya, ya. Maka rumusnya adalah ini. Belum salah tangan Jadi Q ini kan rumusnya sama dengan EOQ, hampir sama dengan kita bicara persediaan kemarin ya. Sama, hampir sama. Maka di situ ada konstanta. Dua itu adalah nilai konstanta. Jadi perhitungannya juga seperti kemarin, yang dikurung nanti dihitung duluan gitu ya. Cuman konotasinya aja yang beda. F, T, K, kalau di FQ kan bukan itu. Nah, oleh karena itu maka nanti cara ngitungnya juga begitu. Kalau kita memasukkan data dari transaksinya, maka kita hitung dulu yang jelas ini ya. Kalau nggak dikurung ya berarti yang ada di sini dihitung dulu, terus nanti langkah kedua baru dibagi, setelah nilainya ketemu baru diakar. Ya. Pola hitungnya sama persis dengan ketika kita ngitung EOQ kemarin. Oke, ini ya. Oke. Sama, di contoh 1 juga ada duanya, sama. Contoh 2 ini juga ada duanya, sama gitu ya. Oke. Ya, ini mirip aja. Yang penting gini, yang penting satu mahamin ini. F itu apa? T itu apa? K itu apa? Ya, karena kita nanti harus mencari nilai F, T, dan K itu ke dalam sebuah kasus. Ya, ke dalam kasus. Ya, kalau kasusnya cuma pendek seperti ini mungkin langsung ketok. Tapi kalau kasusnya itu bercerita, itu kan harus kita tebak sendiri. Oh, ini F-nya yang mana? T-nya yang mana? K-nya yang mana? Nah, begitu. Ya, yang penting paham dulu. Nah, kalau sudah masuk ke ini datanya, karena gini ya, kenapa kok saya kebiasaan dari teman-teman mahasiswa itu seringkali kurang peka terhadap kebutuhan data. Ya, jadi karena di situ ya syukur kalau datanya adanya cuma itu tok, mungkin gampang ya, tinggal mengalokasikan. Itu ada banyak datanya, kita harus milih sendiri. Nah, itu di situ biasanya muncul masalah. Ya, yang saya sebut kurang peka tadi lah. Nah, sehingga ada potensi data mentah yang diambil itu salah. Data mentah yang digunakan itu salah. Nah, kalau salah berarti hasilnya juga pasti salah gitu ya. Nah, oleh karena itu maka hati-hati dalam memahami inisial yang ada di dalam rumus, simbol-simbolnya rumus itu. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan, oh F-nya sekian, T-nya sekian, K-nya 0,12. Nah, kalau sudah masuk rumus seperti itu, baru kita hitung dengan step-step seperti tadi, yang terakhir di akar, baru ketemu nilai. Ini pembulatan juga ya, 31,623 juta. Nah, jangan lupa penjelasannya. Nah ini, ya apa maksudnya 31,623 juta itu? Nah, maksudnya adalah Q. Kita tadi kan mencari Q. Q itu apa? Jumlah persediaan kas atau jumlah nilai kas yang paling optimal
tersedia dalam satu periode hitung. Ya, gitu begitu. Periodenya bisa macam-macam ya, karena ini saya sebut periode hitung aja. Karena datanya hanya data yang cukup untuk menghitung rumus. Ya. Maka kita sebut aja itu periode itu. Terus yang kedua ada yang namanya biaya kehilangan kesempatan. Kayak kemarin di persediaan juga begitu. Kita ada biaya kehilangan kesempatan. Nah kalau di sini apa? Ya prinsipnya sama. Biaya kehilangan kesempatan dalam bentuk nilai kas yang bisa loss akibat mungkin jumlah kas yang kita tetapkan terlalu sedikit. Ya. Kayak kemarin persediaan kalau terlalu sedikit kan ada proyek yang gagal untuk dijalankan. Nah, tapi kalau di sini kasnya yang terlalu sedikit sehingga kita kehabisan nilai kas. Sehingga muncul gimana ini? Q ya kan 31,623 ini. Q dibagi 2 dikalikan K. Ya. Dikalikan K. Nah, jadi seperti ini temunya. 1,2 juta 1,2 M ya ini ya, karena 200-nya juta. 1,2 M dibagi 31,623 juta kali 50.000. Nah, itu ketemu biaya transaksinya nanti ya. Kalau biaya kehilangan kesempatannya 31,623 juta per 2 kali 0,12%. Ya. Kalau biaya transaksinya 1,2 M per 31,623 ini tadi ya. Q ya, Q dikali 50. Nah, ini angkanya kok sama, Pak? Ya itu kebetulan. Jadi memang tidak harus sama. Tidak. Ya itu kebetulan aja nilainya sama persis gitu. Tapi Mas, jadi boleh nilainya berapapun. Yang penting sekali lagi peka terhadap data. Jangan sampai mengambil data yang salah untuk dimasukkan ke rumus. Ya, walaupun rumusnya benar, tapi kalau data yang dipakai itu salah ya nggak akan menghasilkan. Oke, itu model persediaan atau model Baumol. Nah, atau yang kedua juga begitu, sama. Ya. Tapi ini hati-hati karena ini satuan hitung waktu beda ya. Ceritanya seperti ini. Biaya tetap untuk bunga ngitungnya per tahun. Jadi hati-hati dengan setiap kalimat ya. Harus sensitif pada data. Per tahun 150.000. Kebutuhan kas untuk kegiatan perusahaannya per minggu itu 1 juta. Nah, seperti itu. Ya kalau kemudian ditunjukin nanti per tahunnya berapa gitu, tapi kadang enggak. Ya hanya dikatakan aja per minggu 1 juta. Nah, berarti kan satuan hitung waktunya enggak sama, yang 1 tahunan, yang 1 mingguan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka langkah pertama harus disetarakan waktunya. Disetahunkan yang mingguan itu. Ya, sehingga kalau setahun ada 52 minggu, per minggunya 1 juta, berarti setahun 52 juta. Nah, besarnya investasi yang diharapkan sebesar 15% per tahun. Nah, kalau gitu berapa Q yang disiapkan? Ya sama, tinggal dimasukin aja. Maka ketemulah 10.198.000 itu. Nah, oke. Q-nya sama. Nah, ini yang beda adalah hitungan yang di bawahnya. Sekarang saya coba masukin berapa lama atau berapa banyak pengisian uang kas itu dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi uang kas diisi berapa kali gitu loh. Ya, cara ngitungnya gini. Ini jumlah per tahunnya berapa dulu ya, kebutuhan kasnya dibagi dengan Q-nya. Nah, jadi rumusnya itu ya. Nah, ini tadi kan ketemu jumlah kebutuhan kas per tahunnya 52 juta. Q-nya 10.198. Ya tinggal dibagi. Sehingga ketemulah 5,09 kali atau 5 kali lah. Sehingga kita bisa katakan bahwa setiap tahun pengisian terjadi sebanyak 5 kali. Nah kalau begitu coba nanti tolong hitungan. Kalau setahun itu isi 5 kali. Jadi setiap kali ngisi berapa? Ya, harus bisa nanti. Oke,
Ini contoh dari Baumol. Nah, cuman ya itu tadi, semua alat analisis itu pasti punya keterbatasan. Ya. Karena dia berbasis asumsi, sehingga asumsi itu bisa saja membuat menjadi keterbatasan. Ya, keterbatasannya seperti ini. Kasnya konstan, jadi mirip ya. Keterbatasannya itu mirip dengan yang ada di persediaan. Kasnya konstan, jadi tidak ada kas yang sifatnya fluktuatif. Tidak. Terus selama satu periode itu diasumsikan juga tidak ada kas yang diterima. Kemudian tidak ada cadangan. Nah, seperti itu asumsi. Nah, sekali lagi sama. Kalau ada asumsi yang tidak terpenuhi, berarti potensi dari hasil hitungnya itu semakin tidak valid. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dari metode Baumol. Oke, kalau memang belum ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Myler and Orr. Nah, Myler and Orr itu pada prinsipnya itu menjawab kelemahan dari Baumol. Tadi kan kita tahu bahwa Baumol itu mengasumsikan kas itu konstan. Nah, teman kalau bicara kas di konstan itu kan sulit ya. Namanya orang pasti hanya bekerja dengan jumlah dana yang harus ditetapkan gitu ya. Nah, itu kan kadang susah. Nah, sehingga seringkali terjadi kas yang fluktuatif. Nah, kalau kasnya fluktuatif atau tidak konstan, maka model Baumol nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah model yang kedua, Myler and Orr. Ya. Nah, tetapi walaupun dia itu sifatnya fluktuatif, kita tetap harus membuat batas yang kita sebut dengan atas dan batas bawah. Batas atas itu adalah jumlah kas terbesar yang bisa kita gunakan untuk alokasi persediaan kas. Dan batas bawah adalah jumlah persediaan paling sedikit. Sehingga kita harus memberi atau mengisi persediaan kas yang baru. Nah, itu batas atas dan batas bawah. Nah, oleh karena itulah nanti kita harus menentukan berapa sih sebenarnya yang menjadi batas atasnya. Ya, kalau batas bawah itu kan gampang gitu ya. Yang paling rendah adalah 0. Habis gitu ya. Nilai 0 kan ya wes gitu kan. Jadi nggak perlu dihitung, kita udah ngerti batas bawahnya ya 0. Atau kalau kita punya persediaan ya batas bawahnya sebesar nilai persediaan itu. Nah, sekarang tapi batas atasnya berapa? Ya, maka kita harus menghitung dengan metode ini. Ada beberapa tahapan metode Myler and Orr itu dalam perhitungannya. Ya, yang pertama kita tetapkan batas bawahnya itu ada berapa. Katakanlah bisa 0, katakanlah bisa sebesar nilai cadangan. Kemudian standar deviasi atau selisih ya, selisih per harinya. Kita tetapkan itu, selisih per hari dari nilai penggunaan kas itu berapa. Nah, kemarin hari pertama nilai kas yang digunakan sekian, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, hari keempat berapa. Sampai hari kelima, katakanlah 5 hari kerja. Kemudian kita buat rata-rata, kan seminggu selisihnya berapa. Rata-rata. Nah, itu ya. Kemudian tentukan tingkat suku bunga. Nah, suku bunga itu kita lihat aja dari suku bunga yang ada di bank. Kemudian yang keempat, estimasi trading cost atau biaya transaksi untuk membeli atau menjual sekuritas. Nah, apa itu?
Karena gini, nanti kalau jumlah uang yang kita miliki itu sudah melebihi batas atas, maka uang itu harus kita keluarkan dari kas. Tidak boleh dianggap sebagai kas. Nah, untuk mengeluarkannya dialihkan kemana? Yang boleh hanya dialihkan ke sekuritas, masuk ke investasi. Ya, tapi tetap ada di aktiva lancar. Harus tetap ada di aktiva lancar, masuk di elemen investasi, sekuritas, berapapun jumlah dari kelebihannya itu. Nah, sekarang kita tentukan kalau begitu berapa? Gimana caranya untuk menentukan batas atas tadi? Nah, ini agak ribet ini rumusnya. Ya. Tapi ya saat ribet-ribetnya harus dipahami. Oke, Z sama dengan, nah itu saja ya. Z itu adalah batas atas atau kebutuhan kas maksimal dalam satu hari. Oke, jadi gini juga ya, Mailer and OR itu hanya bisa dipakai untuk ngitung per hari loh ya. Kalau datanya nanti mingguan, bulanan, bahkan mungkin tahunan, ya harus seharikan. Karena Mailer and OR nggak bisa menghitung lebih dari satu hari. Kenapa? Karena fluktuasinya. Karena memang digunakan ketika terjadi fluktuasi. Kalau fluktuasinya sehari, insya Allah masih tercover. Tapi kalau fluktuasinya sudah seminggu, sebulan, apalagi, wah nggak tercover. Semakin jauh nanti deviasi. Nah, oleh karena itu, maka hanya bisa dipakai untuk menghitung harian. Nah, rumusnya ini ya, Z sama dengan 3 kali, 3 itu sekali lagi dia adalah konstanta, ya. 3 kali T, ya, dikali dengan lambda kuadrat, ya itu lambda ya, atau varian lah, bisa dikatakan varian gitu aja. Varian kuadrat dibagi dengan 4 kali I, ya, pangkat sepertiga, nah ini pangkatnya sepertiga ya, plus L. Yes, silahkan belajar menggunakan kalkulator. Nggak akan lucu ceritanya kalau pakai kalkulatornya nggak bisa. Ya karena apa? Nah ini kita sudah menggunakan persamaan rumus yang agak rumit. Ya. Di mana Z adalah kebutuhan kas harian atau kebutuhan kas paling optimal dalam satu hari tadi. T adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi. Varian kuadrat adalah varian arus kas masuk bersih harian tadi ya, selisih tadi ya. Selisih rata-rata tadi. I adalah bunga harian ya, untuk investasi sekuritasnya. L kalau ada batas bawah ya. Hanya nggak ada ya, karena batas atau optimal itu sama dengan Z. Z itu juga bisa dikatakan H. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat case-nya. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya transaksi sebesar 5.000 setiap transaksi. Dengan deviasi standar sebesar 100.000. Tingkat bunga per tahun sebesar 12%. Ya. Batas minimal kas yang tersedia itu 0. Ya, batas bawahnya 0. Dengan asumsi setahun ada 360 hari. Berapa jumlah persediaan kas? Atau kas yang paling optimal untuk disiapkan. Ya, jadi ini ya nanti contoh rumusnya seperti itu. Ya, maka kita tinggal masukkan aja itu di dalam persamaan. Diketahui T-nya 5.000, varian kuadrat berarti 100.000 kuadrat ya. I-nya 12% per tahun. Nah, ingat kan ngitungnya harian ya. Nah, karena ada persamaan data yang tidak sesuai maka harus diharikan. Berarti 12% per tahun itu sehari berapa? Berarti ya 0,12 per 30. Ya, jadi begitu ya. Jadi hati-hati di situ. Batas bawahnya 0. Kalau 0 maka kita abaikan aja. Nah, sekarang kita masukkan 3 konstanta, 3 kali T, 5.000 kali varian 100.000 kuadrat per 4 konstanta lagi kali 0,12 per 360. I-nya. Pangkat sepertiga. Plus 0. Ya, abaikan. Kebetulan ini ada 0,000 jadi mudah gitu ya. Ya, jadi kita bisa konversi menjadi pangkat. Ya. Yang mana lebih kelihatan di 100.000 kuadrat itu loh ya. Nah, itu kan bisa kita alihkan menjadi 10 pangkat 10 ya. Oke, silahkan dipelajari matematikanya ya.
Nah, kok 100.000 kuadrat bisa menjadi 10 pangkat 10 ya? Oke, nanti dipelajarin. 3 kali 5.000, 15.000. Berarti 15.000 kali 10 pangkat 10 per. Nah, ini 0,12 per 360 dulu dihitung, dikalikan 4. Ya, hasilnya 0,00133. Nah, kalau sudah baru dipangkat sepertiga. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang ini coba 15.000 itu kan masih membawa 0 lagi. Ya kan? Gimana caranya kita menghapus 0 yang ada di sini? Ya kita pindahkan aja ke sini. Jadi 0,3 itu nambahin pangkatnya. Jadi 15 kali 10 pangkat 13 dibagi dengan 0,00133 pangkat sepertiga. Nanti hasil hitungnya ini dipangkat sepertiga. Nah, ternyata hasil hitung dari 15 kali 10 pangkat 13 per 0,00133 itu adalah ini. Digit yang panjang ini. Sebenarnya ini satuannya rupiah. Tetapi ingat, ini pangkat sepertiga. Jadi jangan kegi pada jumlah panjangnya digit ya, karena ini masih dipangkatkan sepertiga. Maka nilainya menjadi 483.148. Nah, inilah nilai akhirnya. Sehingga Z-nya adalah 483.148. Oleh karena itu kita bisa mengatakan jumlah kas yang diinginkan perusahaan atau jumlah kas yang paling optimal untuk disiapkan per harinya, ya, karena kita ngitung per hari ya, adalah 483.148. Nah, oleh karena itulah ini yang dipakai untuk batas bawah. Batas atas, ya. Nah, seperti ini. Nah, oleh karena itulah maka nanti jika nilai uang atau nilai kas yang masuk, ya, itu harus ada perencanaan. Kalau batas atas perharinya aja 483, dan kemudian kita bisa menghitung dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu itu berapa kali kita mengisi kas, ya maka kita bisa membuat kebijakan kalau begitu batas atasnya itu berapa kalinya persediaan per hari gitu ya. Nah, maka bisa aja misalkan gini, oh kalau begitu kita bijakin aja untuk kebutuhannya itu cukup 3 kali persediaan optimal. Nah, seperti itu. Nah, maka kita bisa katakan seperti ini, 3 kali Z menjadi 1.449 sekian. Nah, itu kebutuhan optimalnya. Nah, kalau begitu, yang dikonversi berapa? Nah, karena kan perharinya cuma butuh sekian ini. Berarti kan ada sisa. Nah, sisa itu nanti bisa aja nanti dikonversi. Konversi ke elemen investasi tadi ya, sekuritas tadi. Ya, berarti dikurangkan lagi. Jadi 1.449 ini ya dikurangi kebutuhan kas per hari, selisihnya 966 itu langsung dikonversi menjadi surat berharga. Nah, nanti kalau 483 itu habis, kita ngisi lagi uang kasnya. Lah ngisi uang kasnya dari mana? Kalau memang kita bisa tanpa mengkonversi ulang sekuritas ini menjadi kas, ya silakan. Diisi dari mungkin pendapatan kira-kira. Tetapi kalau memang nggak ada, ya kita konversi dari sekuritas itu untuk dikembalikan menjadi kas. Oke, jadi polanya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas dua model di dalam manajemen kas. Silakan kalau ada yang bertanya.
Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, ya sudah, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Insyaallah kita ketemu kembali minggu depan, ya. Tapi jika ada yang memang perlu ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan siang hari ini, monggo. Seperti biasa, silahkan ditanyakan di grup atau di saya. Oke, mungkin begitu untuk kuliah kita siang hari ini. Kita cukupkan, insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.